wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hari ini hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia. Tapi kelak di hari ini pula akan terjadi kiamat. Bumi ini akan hancur. Indonesia akan tinggal cerita. Dan semua keindahan itu hilang. Karena menjadi rata dengan bumi. Banyak manusia yang peduli dengan penampilan. Peduli dengan fisiknya. Peduli dengan mobilnya. Sama handphonenya. Sama rumahnya. Sehingga kita melihat banyak rumah sakit. Bandingin ya. Jumlah rumah sakit jiwa sama rumah sakit yang berkaitan dengan fisik. Nggak sebanding. Lebih banyak rumah sakit yang peduli dengan fisik manusia. Berkaitan dengan hati dan jiwa manusia, tidak. Hanya untuk orang-orang gila. Tapi sejatinya ada orang-orang yang sakit jiwanya. Namun dia sadar dan dapat berbicara. Itu kurang diperhatikan. Bicara mobil, motor, maka kita lihat banyak bengkel. Dan banyak pabrik-pabrik yang terus berinovasi untuk memberikan yang terindah bagi manusia. Bagaimana pelayanan mereka pasca penjualan. Servis, garansi. Itu mobil. Handphone kita. Barang-barang elektronik yang ada di tempat kita. AC yang di kamar kita, kita ingin selalu dingin. Dan kita merasakan kalau sudah panas kita akan telepon tukang servis. Tolong dibetulin. Mobil kalau AC nggak hidup, wow, gerah. Maka banyak bengkel-bengkel yang peduli dengan urusan itu. Kemudian salon kecantikan. Yang selalu peduli dengan kulit. Yang berusaha untuk menjadikan manusia ini tampil mengesankan. Dia ingin dilihat orang, karena itu yang dia lihat. Dia bercermin, dia lihat, ya Allah wajahku kok mulai kusam. Dia melihat ada keriput di bawah matanya, ya Allah gimana sih ngilahin ini. Dia melihat mungkin ada lemak-lemak yang mulai membuat penampilannya kurang menyenangkan. Dia berusaha untuk diet, untuk olahraga. Minum vitamin, minum ini. Dan kita lihat pabrik-pabrik besar yang berusaha untuk menjawab permintaan-permintaan manusia. Padahal jamaah, apa guna fisik yang indah? Kalau ternyata mesinnya rusak. Apa gunanya mobil yang bagus? Mesinnya rusak. Rumah yang bagus tapi penghuninya rusak. Allah Jalla Jalaluh itu tidak melihat kepada fisik dan rupa kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah tuh tidak melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada harta kalian. Enggak kepada mobil kalian, enggak kepada rumah kalian, enggak kepada handphone kalian, wala jam kalian, wala cincin kalian, wala motor kalian. Enggak. Oh ini perusahaan aku, Allah enggak ngelihat ke sana. Terus
Ngelihat kemana Allah Azza wa Jalla. Ya Allah subhanahu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat, fokus kepada hati kalian dan amalan kalian. Sesuatu yang kurang kita perhatikan. Nah, berapa banyak hari ini orang yang gak mau telat berangkat kerja. Tapi subuhnya telat, gak masalah. Berapa banyak orang-orang yang hari ini dia gak berzikir. Dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Tapi dia sudah buka WhatsApp. Dia sudah buka IG. Di tas. Nah. Taib. Ahibati fillah. Kalau Allah Jalla Jalla tidak melihat kepada wajah kita, wala kepada penampilan kita, terus kenapa kita terlalu peduli dengan yang gak dilihat sama Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang punya alam semesta. Seperti antum lah. Ketika antum bekerja di sebuah rumah sakit, bekerja di sebuah perusahaan, antum akan selalu peduli apa yang menjadi perhatian bos. Apa yang menjadi fokus yang dilihat, dipandang oleh perusahaan. Makanya kalau kita lihat manusia ini peduli banget sama penampilan. Sampai kerja di perusahaan peduli sama sepatunya harus seperti ini, bajunya warnanya harus seperti ini. Ya mereka fokus ke sana. Tapi enggak. Allah Azza wa Jalla tidak. Oh, tapi kan Allah itu indah dan cinta dengan keindahan. Nah, Allah cinta dengan keindahan. Tapi yang terindah pada dirimu itu adalah hati. Itu yang seharusnya kalau engkau tahu. Allah itu cinta dengan keindahan. Terus gimana caraku? Mana yang harus aku perindah, perbagus? Ya hati. Di surat Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman tentang kurban. Kita lihat ya bagaimana ketika orang berkurban. Rame nanti kita lihat. Ini kurbannya Bapak Presiden, ini kurbannya Menteri, ini kurbannya gubernur atau apa. Dengan domba atau sapi-sapi jantan yang besar, yang bagus penampilan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fiik. Jadi inti dari kurban itu bukan besar sapinya, bukan banyak dagingnya, bukan darah yang dikucurkan. Allah jelas menegaskan kepada manusia, lan yanalallah luhumuha. Enggak bakal nyampe kepada keridhaan Allah. Dagingnya nih enggak bakal. Darahnya enggak. Terus apa yang nyampe kepada Allah? At-taqwa minkum. Yang kata Nabi, takwa dari kalian. Di sini letaknya ketakwaan di dalam hati. Ahibati fillah. Maka kadang-kala kita melihat ya. Orang itu sholat sama satu sof.
sama mendengarkan imamnya, tapi kondisi hati mereka berbeda. Sama nih berdiri, imamnya ruku, dia ruku, imamnya berdiri, dia berdiri. Imamnya sujud, panjangnya pun sama. Sampai Assalamualaikum. Apakah sama pahala buat mereka? Nggak sama. Tergantung hati. Ahibati fillah. Hassan bin Atiyah pernah mengatakan, Innar rajulain la yakunani fi salatil wahid. Ada dua orang yang berada dalam satu salat. Wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas sama'ul ardh. Tapi kemuliaan di antara dua orang ini perbedaannya seperti langit dan bumi. Wa dzalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah azza wa jalla wal akhar sahin ghafil. Apa penyebabnya? Salah seorangnya itu dia fokus dengan hatinya menghadap Allah azza wa jalla. Yang satu hatinya ke pasar, hatinya di jalanan, hatinya di toko, hatinya di mana-mana. Apa yang membedakan? Hati. Rasulullah SAW pernah memberikan penjelasan kepada kita tentang khairun nas. Orang yang paling baik. Insya Allah kita sering dengar hadis ketika Nabi SAW ditanya man khairun nas. Siapa manusia yang terbaik. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan alaihissalam anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Sepertinya dokter nih punya peluang untuk menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Karena dia membantu, menolong, Masya Allah. Ya. Tapi ini bergantung dengan hati. Makanya hadis-hadis Nabi SAW itu adalah sebuah kesatuan. Saling menjelaskan, saling menguraikan. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW mengatakan khairun nas dzul qalbil makhmum wal lisani shadiq. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang hatinya makhmum. Makhmum ini ada kondisi hati nih. Lisannya jujur. Jadi kalau ngomong nih orang jujur. Kelihatan nih Masya Allah. Bagaimana kondisi hatinya makhmum? Maka para sahabat bertanya, wamal makhmumul qalb? Wamal qalbul makhmum? Apa yang dimaksud dengan orang yang hatinya makhmum atau orang yang memiliki hati yang makhmum itu seperti apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa, yang bersih. Bertakwa bersih hatinya ini. Hatinya penuh dengan ketakwaan, suci, alladzi la itsma fihi. Enggak ada dosa di hati itu. Wala baghya, enggak ada dendam. Wala hasad. Enggak ada hasad. La iri, wala dendam, wala mikir macam itu, hatinya bersih. Faman ala atharih, kemudian siapa setelah dia? Alladzi yansha'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Orang yang amat dunia tidak terlalu memikirkan, tapi dia cinta dengan akhirat. Bahkan dalam mengumpulkan dunia, tujuannya adalah akhirat. Ahibati fillah. Kita lihat di Indonesia ini ada 270 juta. Muslimnya hampir 230 juta lebih mungkin sudah. Yang muslim. Mereka dari etnis yang berbeda-beda. Kita punya semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Taib. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Apakah orang Jawa lebih baik daripada orang Sunda? Apakah orang Sunda lebih baik dari orang Sumatera? Apakah orang Sumatera lebih baik daripada orang Papua? Orang Papua lebih baik daripada orang Bugis? Itu hanya nama. Saya orang Jawa, saya orang Madura. Itu hanya nama. Engkau memang lahir di tempat itu, engkau bergaris keturunan ke sana. Tapi yang jadi standar engkau itu orang mulia, orang baik, bukan suku, bukan etnis. Tapi apa? Hati. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat ayat 13? Nah, silahkan dibaca. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Allahu Akbar. Siapa yang paling mulia? Yang paling kaya? Yang paling tinggi jabatannya? Terus siapa? Inna akramkum indallah atqakum. Yang paling bertakwa. Di mana letak takwa? At-taqwa hahuna. Di hati sini. Ahibati fillah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Silsilah Shahihah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna lillahi ta'ala aniyatan min ahli al-ard. Sesungguhnya Allah azza wajalla memiliki wadah. Yang wadahnya itu ada di penduduk bumi ini. Ada sebuah wadah yang itu milik Allah azza wajalla. Terus apa? Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan wadah atau bejana Tuhan kalian adalah hati-hatinya hamba yang soleh. Wa ahabbuha ilaih. Dan yang paling Allah cintai di antara hati yang banyak ini, dari orang-orang yang soleh, alyanuha wa araquha. Adalah yang paling lembut. Yang paling lunak. Itu yang paling cintai Allah SWT. Bagaimana kondisi hati kita? Semua orang hendaklah hari ini dia mulai melakukan evaluasi. Orang kalau ya kakinya cenut-cenut katanya orang, biasanya dia akan periksa kayaknya asam urat. Kalau pusing, adalah. Maka kita perlu mengecek. Apakah hati kita udah lembut, udah lunak. Karena itu yang paling cintai Allah SWT. Dan di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Kalau benar di organ, semuanya benar. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Apa organ tersebut? Al-qalb. Ahibati fillah. Kadang-kala kita melihat ya ada festival, perlombaan, atau pertandingan untuk mencari orang yang paling ini, orang yang paling ini, paling itu, macam-macam. Yang dibuat dan dirangkai oleh manusia, ingat, yang hampir semuanya berkaitan dengan fisik. Padahal keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan itu bergantung dengan hati, bukan dengan fisik. Makanya kadang-kala kita melihat ada saudara-saudara kita yang lahir dengan keterbatasan, memiliki kebutuhan khusus. Mungkin sebagian orang jauh lebih baik, lebih sempurna fisiknya. Tapi boleh jadi tuh yang berkebutuhan khusus lebih baik daripada engkau. Kelak pada hari kiamat jemaah, ketika manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, siapa yang akan selamat pada hari itu? Yang punya hati yang bersih dan selamat. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Nah, tafadhal. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh. Yauma la yanfa' mal wala banun. Harta kita nggak berguna, anak-anak kita yang susah nggak ada manfaatnya buat kita.
Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Maka kalau tema kita hari ini hati-hati dengan hati, karena inilah yang menjadi pusat pandangan Allah Azza wa Jalla. Hatinya selamat dari segala penyakit hati. Dan kalau bicara penyakit, banyak penyakit hati jemaah. Yang paling tinggi adalah syirik. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini orang dikasih akal sama Allah. Dikasih hati. Dikasih panca indera. Batu disembah. Pepohonan disembah. Apa yang sakit? Fisiknya nggak sakit. Hatinya sakit. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Dihancurkan itu patung dan berhala. Dengan harapan hati mereka bisa hidup kembali. Ketika mereka bertanya, ya Ibrahim, engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang menghancurkan yang paling besar. Lihat tuh. Dia yang menghancurkan. Karena dia lihat yang kecil-kecil ini mungkin mau mengambil hak dia, dihancurkan. Coba kalian tanya sama yang kecil-kecil. Jangan tanya sama aku. Tanya sama yang hancur itu, tanyain. Siapa yang menghancurkan kalian? Kata mereka, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau kan tahu Ibrahim, mereka ini nggak bisa ngomong. Masa kita disuruh ngomong sama patung dan berhala? Mereka ini nggak bisa ngomong. Masa kita suruh ngomong sama dia? Seakan-akan mereka ngomong, kalian mana akalmu Ibrahim? Kok nyuruh kita ngomong sama berhala? Kata Nabi Ibrahim, kalian menyembah itu gitu. Kalian menyembah. Menghinakan diri kalian. Merendahkan diri kalian kepada berhala. Suruh tanya, malah ngomong gak bisa ngomong. Hati sakit. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Dibakar Nabi Ibrahim sama mereka. Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat. Mereka beriman, gak beriman. Hatinya sakit. Wallah, hatinya sakit. Penyakit yang paling besar adalah syirik. Kemudian penyakit juga yang lumayan besar. Yang perlu diperhatikan adalah iri dan dengki. Sombong. Yang menyebabkan iblis itu diusir dari surga. Dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Iri, dengki plus sombong. Disuruh sujud. Apa kata iblis? Oh, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Lebih baik apanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis melihat kepada penampilan lagi nih. Dia mengatakan, loh aku kan dari api, dia dari tanah gitu loh. Sakit. Hasut sama Nabi Adam AS. Iri dengki. Bagaimana orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Hasut, iri dan dengki. Ahibati fillah. Hati itu ada 3 macam sebenarnya. Ada hati yang sehat. Hati yang selamat tadi seperti dalam ayat yang kita baca di surat Asy-Syu'ara tadi. Jadi selamat hati dari segala penyakit, syahwat dan syubhat. Kemudian yang kedua ada hati yang sakit. Itu sehat, ada yang sakit. Yang sakit ya kadangkala diobatin, kadangkala hilang perasaan hasad itu, iri itu, kadangkala datang lagi, kadangkala penyakitnya penyakit syahwat, syubhat. Ini hati sakit. Insya Allah bisa diobati. Yang ketiga hati yang mati. Hati yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah. Dia mengikuti syahwatnya, perut dan di bawah perutnya. Yang seperti ini. Allah berfirman tentang mereka. Sebenarnya mereka nggak punya hati. Apa kata Allah di surat? Kok lupa suratnya di jamaah ayat 179. Tunggu sebentar. Nah, di surat Al-A'raf ayat 179. Nah, surat Al-A'raf ayat 179. Nah, tafadhal, udah ketemu? Nah,
Silahkan dibaca. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana sebagian manusia yang hatinya nggak dipakai, telinganya nggak digunakan, matanya tidak dipakai juga. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Seperti binatang ternak. Ngelihat sapi, ngelihat kambing, sebagian manusia itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, lebih parah daripada binatang ternak. Binatang ternak bisa dipotong, bisa dibikin sate, bisa dinikmatin. Nih manusia-manusia yang mati hatinya, gak manfaat. Membahayakan kehidupan. Makanya sebagian mereka pantas dipenjara, dipisahkan dari masyarakat. Karena mereka seperti binatang. Lebih parah lagi. Baik, sekarang kita di bulan Ramadan. Bulan yang orang-orang yang bertakwa. Tujuan disyariatkan puasa adalah la'allakum tattaqun. Puasa ini kita dapat melihat di mana muslim diarahkan untuk tidak terlalu peduli sama fisiknya lagi. Oleh karena itu kita lihat sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk tubuhnya, untuk penampilan dia dilarang. Makan. Orang yang biasa makan pagi sehat ini dan itu, enggak makan. Siang enggak. Sampai matahari terbenam. Minum juga kayak gitu. Mungkin dia bisa biasa meminum atau mengkonsumsi minuman-minuman yang membuat kulitnya menjadi kesat ya. Yang membuat penampilan sebagai indah, nggak boleh. Kenapa? Hatinya sekarang diperhatikan. Jadi bagaimana menjadikan hati ini tidak lagi diperbudak dengan syahwat. Dan buktinya engkau bisa mengontrol syahwatmu. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk bercinta dikontrol. Enggak. Kenapa? Aku sedang puasa. Makanya puasa disyariatkan la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kalau bicara tadi hati, tempat ketakwaan, itulah yang perlu kita perhatikan sekarang. Dibersihkan dari segala penyakit dengan cara kita mengontrol syahwat kita. Tapi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hati yang bersih? Yang pertama adalah ikhlas. Jadi tatkala kita beramal, jangan sampai kita berharap pujian dari masyarakat, sanjungan dari mereka. Apa sih manfaatnya buat kita kalau kita disanjung? Yang ada merusak hati malah. Ketika engkau ikhlas lillahi ta'ala beramal. Ini yang banyak sedekah pada saat ini. Yang berbagi berbuka ya. Yang juga berpuasa. Jaga hatimu. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang puasa nggak ikhlas nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Berarti dia nggak peduli sama hatinya. Dia puasa. Berapa banyak orang-orang yang puasa hanya karena ikut-ikutan. Hanya karena nggak enak. Padahal puasa yang akan membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman, ikhlas lillahi ta'ala. Wa ihtisaban, berharap pahala dari Allah, tidak berharap sanjungan dan pujian dari makhluk, tapi dari Sang Pencipta.
Rasulullah SAW beliau menyebutkan ada 3 perkara. La yaghillu alaihina sadru muslim. Yang hati muslim itu insya Allah akan bersih dari ghil, dari iri dengki. Salah satunya apa? Ikhlasul amali lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan amal untuk Allah azza wa jal. Yang kedua, wa munasahati ulil amri, memberikan nasihat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, selalu berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Yang kedua, amalan yang kedua untuk menjaga hati adalah ridha dengan apa yang Allah berikan. Kadangkala kita nih memandang yang di atas. Kemudian kita memandang, setelah memandang orang itu, lalu kita bercermin melihat diri kita, ya Allah, aku kok gak seperti itu. Mulai dia berpikiran yang tidak-tidak. Maka tolong, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada. Nabi SAW pernah memberikan pesan kepada Syaddad, kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, irda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Tempatnya ridha ini bukan di tangan, bukan di wajah, bukan di kaki. Di mana tempatnya ridha? Di hati. Menerima. Gak akan ada hasad dan iri ketika antum menerima. Kawannya naik pangkatnya, kawannya beli mobil baru, beli motor baru. Kawannya Masya Allah rizkinya begitu diluaskan sama Allah Azza wa Jal. Dikasih kelebihan dengan berbagai macam kelebihan. Ketika engkau lihat dirimu, aku ridho dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Engkau jadi orang paling kaya. Hanya kadangkala kita ini gak pandai bersyukur. Gara-gara ngelihat ke atas. Supaya engkau hatinya bersih, hendaklah senantiasa memandang ke bawah. Nggak ada iri sama dengki. Masa engkau akan iri sama orang yang di bawahmu? Enggak kan? Iri selalu sama yang di atas kita. Makanya datang ke rumahnya orang miskin. Pulang dari sana engkau akan lebih bersyukur. Hatimu akan bersih, akan penuh dengan menerima. Dengan takdir yang Allah berikan dan engkau akan cerita kepada keluarga. Alhamdulillah Allah, kita hidupnya masih lebih nyaman. Cuma banyak manusia ini kotor hatinya gara-gara pandangan matanya ke atas. Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat ke atas. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita memaksimalkan membaca Al-Quranul Karim dengan mentadabburinya. Kenapa? Ini adalah obat untuk segala penyakit. Quran. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Yunus ayat 57. Nah, silahkan dibaca. Surat Yunus ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Tuh. Yang ingin ngobatin hatinya. Dan kita semua perlu ngobatin hati kita. Dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Di situ ada petunjuk. Di situ ada rahmat. Di situ ada obat. Penyembuh. Maka berusahalah kita di bulan Ramadan ini hatam Quran bersama arti. Baca amarti. Supaya antum dapat pahala dan dapat hidayah. Supaya juga sembuh penyakit-penyakit antum. Supaya dapat Allahu Akbar segala keindahan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, gak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Gak akan pernah puas. Kenapa? Quran ini kalamullah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Al-Quranul Karim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau Allah turunkan Quran ini ke gunung, gunung itu akan hancur. Terbelah jemaah gunung itu. Karena takut kepada Allah Azza. Ini Quran. Cuma kita kadang-kadang malas baca Quran. Yang keempat, mengingat bahwa semuanya dicatat. Akan ada hari hisab. Akan ada persidangan. Dan tidak ada yang luput dari catatan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala kita mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah, mau berbicara, mau ngomong, kita akan berhati-hati. Apa kata Allah di surat Al-Kahfi ayat 49? Nah. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Maka ketika orang ingat bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat akan ada dalam catatan itu. Akan dapat balasan dia. Maka kita akan jaga hati. Yang kelima berdoa. Minta sama Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati kami dalam ketaatan kepadamu selalu. Kemudian yang keenam bersedekah. Berbagi harta. Karena ini ngobatin hati kita. Wassadaqah burhan. Sedekah itu bukti kita beriman. Maka di bulan Ramadan ini, berikan buka untuk orang-orang yang berpuasa. Bantu fakir miskin. Bangun masjid, apa saja. Supaya hati kita selamat. Kemudian yang ketujuh, berbaik sangka sama saudara kita. Dan selalu positive thinking. Ketika dia mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang kok kayaknya nggak pas buat kita, tolong kita cari jalan keluar untuk ucapan itu. Subhanallah, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, jangan ada yang mindah omongan kepada aku. Kenapa? Karena aku ingin keluar dengan hati yang selamat. Nggak nyimpen apa-apa. Tapi kalau sampai kepada kita berita yang nggak nyaman, maka hendaklah kita berusaha untuk positive thinking. Yang kedelapan, menyebarkan salam. Ini juga akan menumbuhkan cinta di antara kita dan akan membuat hati kita bersih. Kemudian yang kesembilan, hendaklah tersenyum sama saudara kita. Ada orang yang kalau disalami, Assalamualaikum, tegang, Waalaikumsalam, senyum. Karena itu termasuk dari sedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian yang ke-10, jangan suka tanya-tanya hal yang gak perlu. Jangan suka mengkorek-korek keterangan dari saudara kita yang gak perlu. Yang nanti akan merusak hubunganmu sama mereka. Yang ke-11, mencintai kebaikan buat orang lain. Cinta kebaikan. Engkau kalau menunjukkan kebaikan kepada orang lain, engkau akan dapatkan pahalanya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Gak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sampai dia mencintai untuk saudaranya, seperti apa yang dia cintai untuk dia sendiri. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah atas penjelasannya. Mungkin langsung saja ke pembacaan pertanyaan. Di sini sudah banyak sekali Ustaz pertanyaannya. Sebenarnya Anda izin bacakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syafiq dan tim kajian, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa suudzon dengan diri sendiri dan kepada Allah agar pertolongan Allah itu cepat datang. Sekarang ini saya tertekan banget karena terlilit hutang riba. Gaji saya nggak bisa menutupi untuk membayar sebagian hutang, sedangkan saya single mom, suami saya sudah nggak ada, saya hampir mau mati, mungkin jika bunuh diri itu dihalalkan. Sejak suami saya meninggal, saya sudah bunuh diri, sudah coba bunuh diri, tapi hati saya masih ada iman. Sekarang saya berusaha istiqomah dan bertaubat. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama buat ukhti yang punya masalah. Sebenarnya masalah anti ini banyak yang mengalaminya. Bukan engkau sendirian. Yang single mom itu banyak. Yang terlilit hutang riba itu banyak. Yang lebih susah, lebih payah hidupnya daripada dirimu, lebih banyak lagi. Hanya saja kadangkala kita ini kurang bersyukur. Maka nasihat ana, lihatlah kepada yang di bawahmu. Supaya engkau berbaik sangka sama Allah SWT. Yang kedua, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Ahibati fillah. Kedua matamu itu lebih berharga daripada semua utang yang engkau miliki. Makanya pernah ada kejadian seorang berusaha bunuh diri di penjara karena terlilit hutang dia. Hutangnya cukup banyak ya. Disebutkan hutang dia itu kira-kira hampir 3 miliar. Iya, 3 miliar. Karena ada informasi orang ini berusaha bunuh diri, akhirnya didatengin oleh seorang ustadz, seorang syekh, datang kepada dia. Ngobrol lah syekh ini, engkau punya masalah apa? Kok sampai mau bunuh diri? Kata dia, anak punya utang ini, itu macam-macam. Kata syekh, udahlah kalau gitulah, utangmu anggap lunas sudah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya syekh? Kata dia, aku minta jantungmu. Kemudian aku minta ginjalmu. Aku hargain, mamanya dia sebutkan, ginjalmu aku hargain ya 500 juta. Kemudian jantungmu, hatimu. Kemudian kedua matamu. Akhirnya dihitung total semuanya itu lebih dari 10 miliar. Akhirnya orang ini ngomong, Syekh, emangnya anak jual spare part, Syekh? Kata Syekh, bukankah engkau ingin bunuh diri? Membuang semua nikmat yang Allah berikan kepada. Engkau itu kaya raya. Tapi lupa sama Allah SWT. Maka hendaklah engkau memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan melihat kepada orang yang lebih susah daripada diri. Insya Allah engkau akan bisa melanjutkan kehidupan ini. Sebagian beranggapan aku gak mampu. Bohong. Engkau mampu. Loh, saya tahu dari mana? Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya yang melewati batas kemampuan dia. Nggak mungkin. Engkau berarti mampu. Tinggal sekarang kalau bicara engkau punya utang riba, engkau harus bertobat kepada Allah. Bertobat. Bagaimana sekarang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau waktumu tiba, engkau nggak perlu bunuh diri, engkau akan mati. Artinya rizkimu udah habis, engkau akan mati sendiri. Makanya orang-orang yang bunuh diri dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Datang kematian itu, nggak usah takut engkau dengan kematian. Artinya nggak usah kepikiran gimana aku asal bunuh diri. Kematian akan datang. Maka sebagian orang ketika kematian datang dia nggak siap. Gimana dengan orang yang bunuh diri? Na'udzubillah. Maka nasihat ana kepada ukhti, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kemudian lihatlah kepada orang-orang yang lebih susah daripadamu. Dan itu insya Allah akan membuatmu bersyukur kepada Allah. Dan jalani kehidupan ini. Engkau perlu pendampingan. Iya. Engkau cari orang-orang yang soleh. Yang bisa memberikan arahan kepadamu. Karena kita jamaah kalau sendirian. Kita akan dimangsa sama serigala. Tapi kalau kita berkawan, berkelompok, serigala nggak akan memangsa kita. Begitu pula ketika engkau sendirian, setan akan menghabisimu. Tapi kalau engkau bersama kawanmu, temanmu, maka insya Allah masih ada yang menjagamu. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah agar dilunasi hutang-hutangmu. Baca doa yang diajarkan Nabi
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amma siwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, Afwan Ustaz izin bertanya, bismillah Ustaz, bagaimana jika kita di dalam dunia bisnis yang harus mempromosikan beauty and fashion, di mana hal tersebut untuk branding, dan kita harus memberikan citra-citra kesempurnaan dengan kaitannya dengan tema hari ini Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau kita berbicara mempromosikan sesuatu yang memang jualan nih, orang jualan. Orang berjualan, orang cari duit, silahkan. Selama jalannya halal, caranya halal, yang dijual halal, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita mempromosikan bahan-bahan tadi atau apa istilahnya, ya jualan tadi dengan merusak hati. Seperti orang-orang yang harus menampilkan kecantikan dengan make up-nya. Boleh, tapi untuk perempuan, sesama perempuan. Bukan untuk orang laki. Ketika engkau menampilkan kecantikanmu buat orang laki, yang terjadi apa? Hatimu rusak dan kau merusak hati orang lain. Mungkin kau dapat duit, dapat sedikit harta, tapi hatimu telah rusak dan engkau telah merusak hati orang. Maka buat teman-teman yang bekerja di sana, tolong lihat aturannya seperti apa dalam agama ini. Jangan sampai kita merusak hati kita dan merusak hati orang lain. Dan dikasih tahu mereka yang jual, yang beli ini itu. Di sini ada nilai dakwah ketika kau jualan lipstick umpamanya sampaikan. Jadi sebenarnya lipstick ini akan indah kalau hati kita indah. Tapi kalau hati kita lagi sakit, mau pakai lipstick dua truk pun tetap akan buruk. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, Ana mau bertanya, maaf pertanyaan ini agak sedikit di luar dari judul. Ustaz, waktu awal Ana nikah, Ana tidak sengaja membuat hati orang tua Ana kecewa sampai orang tua Ana mendoakan Ana tidak akan punya anak dari istri Ana. Tapi orang tua Ana mengucapkan tidak secara langsung melalui kakak Ana. Sampai sekarang sudah mau 4 tahun nikah dengan istri Ana belum dikaruniai seorang anak pun dan sering ribut sama istri. Saya harus bagaimana Ustaz? Syukran jazakallah khairan Ustaz. Orang tuanya masih ada kayaknya. Sepertinya masih ada Ustaz. Nah, ya hibbati fillah, ridallah fi ridal walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Begitu pula murkanya bergantung dengan kemurkaan orang tua. Baik, kalau sekarang bicara bagaimana dengan anak yang sudah menyakitin hati orang tuanya, yang menyebabkan orang tuanya berdoa. Ini anak benar dia mendolimin orang tuanya, kemudian orang tuanya murka, dan orang tuanya mengangkat tangan memohon kepada Allah Azza wa Jal, selesai sudah. Di antara doa yang mustajab adalah doa ul walid, doa orang tua. Maka yang perlu kau lakukan adalah datang kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Mohon doanya dicabut sama orang tua. Karena kadang-kala orang tua mengatakan iya, tapi sejatinya dia masih sakit hati. Dan dia tidak mencabut doanya. Kau datang kepada orang tua, minta maaf, minta keridhaannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu keturunan yang soleh. Barakallahu fikum. Jadi selanjutnya akan diberi kesempatan bagi yang sudah mengangkat tangan. Di sini ada Naya Syarani. Angga, dipersilahkan, tafadhol. Jika awat, mungkin videonya harus dimatikan. Naya Syarani. Mungkin kita lewat dulu, mungkin ke Mulan Umu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustaz, ini Ana mohon nasihatnya Ustaz terkait masalah hati nih Ustaz. Kebetulan Ana lagi kadang-kadang agak mulai gondok sama suami Ustaz. Karena belakangan ini Ustaz sebenarnya ada penyebab Ustaz. Jadi beliau itu qadarullah itu lagi banyak-banyaknya kesibukan Ustaz di kantor. Karena kami ini kan seorang anggota Polri Ustaz. Ini ada penerimaan anggota baru. Jadi kadang-kadang sampai malam lembur Ustaz. Nah, cuman yang Ana bingung ini Ustaz belakangan ini
lebih banyak diam Ustadz. Jadi kalau tidak ana yang inisiatif bertanya, tidak ana inisiatif yang memulai obrolan tuh beliau kadang nggak mau ngomong Ustadz. Nah jadi kadang-kadang ana tuh kayak ada timbul perasaan mulai seuzon. Padahal tuh ana nggak pengen, makanya tapi lebih lebih jaga aman. Ana tuh lebih banyak diam Ustadz daripada nanti ana melontarkan kata-kata yang tidak nyaman kan Ustadz. Ya. Nah, cuman yang lebih ana khawatirkan Ustadz, biasanya kan beliau ini kan sesibuk apapun masih meluangkan waktu untuk buka YouTube itu kan untuk lihat kajian Ustadz bareng ana. Tapi sekarang ini ana lihat tuh malah lebih banyak melihatnya ke yang hal-hal yang bikin ketawa, lucu-lucu. Bahkan ya yang disayangkan punya teman duduk, teman bergaul tuh ya memang ya apa Ustadz yang memang belum paham juga masalah agama Ustadz gitu kan. Karena salah satu-satunya teman duduk dan teman hidup yang ada sama beliau ini ya ana Ustadz gitu lah. Jadi ana yang kadang sering nasihatin. Cuma sekarang ini ana jadi lebih mengurungkan niat untuk banyak nasehatin Ustadz karena ana khawatir akan menambah beban pikiran. Mohon nasihatnya Ustadz bagi kami Ustadz agar komunikasi kami berjalan lancar dan kami sama-sama di sini pengen nyari ridho Allah dengan cara yang baik dan benar Ustadz. Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Wa fikum barak. Subhanallah jamaah. Ya. Ramadan ini seharusnya menjadi momentum ya untuk memperbaiki diri. Untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Tapi terkadang iman naik dan turun. Kalau tadi dikatakan seorang suami yang biasanya dia ngobrol sama istri. Yang biasanya dia menikmatin kajian-kajian bersama istrinya. Kok sekarang berubah jadi diam? Ada apa sebenarnya? Maka nasihat ana buat ukhti yang pertama, engkau perlu minta maaf sama suami. Engkau datang. Datang pegang tangan suamimu, sampaikan, aku kayaknya punya salah, engkau aku minta maaf, aku minta arahan, aku akan berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi istri yang mengalah. Bukan dia memberikan nasihat kepada suami, tapi bagaimana sekarang posisinya dia datang minta maaf sama suami. Kemudian datang lagi nanti minta arahan. Ya. Istri yang minta dikasih arahan. Karena apa? Engkau adalah pemimpin buat aku pengen jadi lebih baik Ramadan ini. Gimana sih jadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya gitu ya. Sambil didoakan suami. Biar dia nanti yang ngobrol. Mungkin dia punya masalah. Di sini kita positive thinking ya. Mungkin dia punya masalah. Mungkin dia punya beban. Sehingga dia jadi berat ya. Pulang itu yang biasanya dia mungkin humble jadi kaku. Ya sudah engkau yang menyambut dia dengan kehangatan. Engkau yang mencairkan kebekuan dia. Dengan cara tadi, engkau datang minta maaf sama dia. Kemudian nanti kalau memang waktu berbuka atau dia pas waktu sahur ya. Mungkin kau bisa setelkan kajian ya. Sambil ngomong minta maaf bang aku setel ini sambil siap-siap supaya ada manfaatnya. Jadi berusaha istri ini tetap berada di bawah dia merangkul suaminya. Dan insya Allah dengan cara seperti itu semoga suaminya kembali menjadi hangat, kembali menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di bulan Ramadan, pintu-pintu surga sedang dibuka, kok kita masih malas ya untuk masuk ke dalamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mungkin tadi untuk Mahesa Rani sudah kembali lagi ke Zoom. Bisa langsung tanya langsung ke Ustaznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ya, Ana mau bertanya. Kebetulan kan Ana nikah dengan Duda, punya anak 2, dan Ana pun membawa 2 anak dari Ana. Cuman di sini permasalahannya, kadang mertua Ana suka ikut campur urusan rumah tangga Ana. Di samping itu ipar Ana juga. Kadang kalau saat kita berkumpul, ipar dan mertua Ana suka menjelek-jelekan saudaranya. Kadang Ana suka ngerasa males untuk berkumpul ya Ustaz. Terus gimana sikap Ana biar Ana nggak ikut-ikutan terjerumus dengan gibah yang menjelek-jelekan saudara. Terus kadang memutarbalikkan fakta, kadang nggak amanah gitu Ustaz. Kalau misalkan kita titipin apa gitu, kadang ipar atau mertua nggak amanah gitu. Cuman sayanya sendiri nggak berani ngomong ke suami gitu. Jadi sikap apa yang harus saya ambil agar saya terhindar dari sifat-sifat buruk seperti itu Ustaz? Masya Allah. Syukran, Jadi Ustaz. belum pernah ngomong sama suami? Belum Ustaz, karena nggak berani, karena apa ya, takut nanti saya dipikirnya bohong, takut nanti saya dipikirnya menjelek-jelekan. Jadi saya selama ini saya tutup semuanya, maksudnya cuman saya aja gitu. Kadang saya sambil sholat saya memohon sama Allah, maksudnya agar dibukakan pintu hidayah untuk mereka, agar mereka lebih baik lagi. Maksudnya jangan seperti itu gitu Ustaz. Siap, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Ahibati fillah, ada orang yang hidup sendiri. Mungkin masalah dia ya tidak terlalu banyak. Bisa dihitung dengan jari. Ada manusia yang hidup berbaur dengan orang lain sehingga berpotensi memiliki masalah yang lebih beragam. Rasulullah SAW mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang hidup berbaur dengan manusia dan sabar disakiti sama mereka itu lebih baik daripada yang hidup yang tidak mau hidup bersama manusia, tidak mau berbaur sama mereka dan dia nggak sabar kalau disakiti sama mereka. Di antara yang kita akan dapatkan tatkala kita bergaul dengan manusia, kita akan disakiti tatkala kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan. Apa sekarang yang harus dilakukan seorang menantu? Maka dia datang kepada suaminya nih, supaya dia nggak membuat keributan sama keluarga suami. Kalau memang dia tadi mau ngasih nasihat takut terjadi keributan, ngomong sama suami. Ngomong apa? Bukan ngomong ibumu seperti ini, kakakmu seperti ini, bukan. Sampaikan kepada suami, gimana sih? Kalau ada waktu kita kasih nasihat lah tentang bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga lisan ya. Atau kita panggil ustadz yuk, seperti itu. Jadi nggak perlu engkau sampaikan kepada suami tentang orang tua dan tentang saudaranya. Tapi sampaikan kepada dia tentang dirimu. Aku ini kok kadang-kala nggak nyaman hati ya. Mungkin engkau bisa kasih nasihat kita bareng-bareng supaya nanti jadi baiknya. Apalagi di bulan Ramadan kan kita suruh jaga lisan ini dan itu. Jadi mohon sama suaminya untuk memberikan nasihat secara umum. Sehingga mungkin itu dapat menjadi jalan buat mereka. Yang kedua, sesekali kita perlu share. Kita perlu bagikan kepada keluarga umpamanya tentang masalah lisan, menjaga hati seperti yang kita bicarakan tadi. Semoga ada yang mendengarkan, semoga ada yang menonton. Sehingga itu menjadi pembuka pintu hidayah buat mereka. Atau kalau ada sebuah buku yang berkaitan dengan hal itu, kita taruh di rumah kita ya. Mungkin kalau mama yang kau mau kasih hadiah buat mertua, sampaikan aku dapat buku bagus nih. Ibu kata dia, mungkin ibu tertarik untuk membaca kalau punya waktu. Jadi berusaha kita untuk melihat celah-celah masuk itu lewat mana gitu. Kalau doa alhamdulillah sudah dilakukan. Mungkin tadi beberapa arahan yang bisa dicoba dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya akan dibacakan lagi pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Rumah kami secara rutin seminggu sekali ada pengajian dalam bentuk yasinan dan juga tahlilan. Apakah ini termasuk bid'ah Ustaz? Bagaimana kita harus menyikapinya dengan menyesuaikan tema pada hari ini jika kita diminta untuk ikut, bahkan ada cerita teman-teman yang sampai dimusuhi karena tidak ikut pengajian tanda kutip. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ya, yang diucapkan itu benar terjadi. Kadangkala acara tahlilan itu dijadikan standar mengukur orang. Yang ikut itu orang baik, yang tidak ikut itu orang jahat. Dan itu terjadi di masyarakat. Coba kita lihat, kalau bicara tahlilan itu adalah membaca la ilaha illallah. Bukankah kita semua membaca la ilaha illallah? Setiap sholat kita membaca la ilaha illallah. Setiap adzan dikumandangkan kita membaca la ilaha illallah. Cuma untuk acara kumpul merutinkan yang seperti itu, itulah yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Kadang-kadang sebagian orang ini dia nggak sholat, tapi dia ikut tahlilan. Dianggap baik sama orang. Tapi ini orang sholat 5 waktu di masjid, tapi karena nggak ikut tahlilan, itu dipandang buruk sama sebagian masyarakat ya. Jadi sebuah standar yang akhirnya membuat wala wal bara, kecintaan kita kepada saudara itu udah nggak lurus lagi gitu. Seharusnya ini yang sholat 5 waktu di masjid, yang menjalankan panggilan Allah, meninggalkan rumahnya untuk beribadah di rumah Allah, ini yang seharusnya dicintain gitu. Sedangkan ini orang yang nggak sholat seharusnya dibenci gitu. Tapi kadang-kadang di masyarakat enggak. Jadi orang yang nggak sholat itu nggak masalah, seakan-akan itu urusan pribadi. Tapi orang kalau nggak ikut tahlilan itu dicap orang yang buruk. Maka tolong kita belajar kembali. Kita lihat kembali mana sih yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mana yang sebenarnya tidak dicontohkan sama Rasul SAW. Engkau kalau dibenci, umpamanya sabar. Sampaikan kepada mereka. Bukan aku nggak baca Yasin, aku baca Yasin. Yasin itu salah satu surat dari Al-Quranul Karim. Kalau dikatakan engkau kok nggak ikut tahlil, aku selalu bertahlil. Pagi aku baca 100 kali, sore baca 100 kali.
Itu adalah afdhalul dzikir. Zikir yang paling mulia, la ilaha illallah. Tapi kalau untuk mengadakan acara seperti itu, aku minta maaf gitu loh. Karena seperti yang aku pelajari, sampaikan, yang aku pelajari, kok sepertinya nggak dicontohkan sama Nabi SAW. Kalau pengajian ilmu, kita hadir. Tapi kalau pengajian kayak gitu, kok sepertinya nggak dicontohkan sama Nabi SAW. Jadi aku minta maaf. Aku sedang belajar. Mungkin seperti itu yang perlu disampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, izin masih boleh berpertanyaan lagi, Ustaz? Ini sangat banyak pertanyaan. Kayaknya satu pertanyaan lagi. Masya Allah. Ya, Ustaz. Nah. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini juga cukup bagus, insya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan posting di sosial media untuk menghindari perhitungan di hari akhir dan juga menjaga hati? Batasan-batasan mana yang diperbolehkan secara Islam? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, bicara posting di media sosial ya, subhanallah jamaah. Kita ini berada di masa yang udah dekat sama kiamat. Di antara tanda kiamat itu intisyarul qalam. Pena ini tersebar. Semua orang bisa nulis semau dia. Dimanapun dia berada, kapanpun dia mau. Maka kalau bicara bagaimana menyikapi hal itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang terucap, melainkan akan ada raqib dan atid. Akan ada yang mengawasi dan mencatatnya. Maka engkau lihat, yang engkau tulis, yang engkau posting, Allah ridho enggak? Ini kalau bicara yang bahan yang engkau akan posting. Allah ridho apa enggak? Kalau Allah enggak ridho, jangan. Kalau dikatakan enggak sih Zat, manfaat enggak? Dia mengatakan enggak, ini bukan berkaitan dengan urusan ridho Allah enggak ridho, tapi ini hal-hal yang mubah, taib manfaat apa tidak. Kalau ternyata enggak manfaat, ya mungkin lebih baik kita menghindarinya. Karena termasuk dari bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, hal-hal yang enggak berguna, janganlah. Tinggalin. Kemudian setelah itu engkau lihat niatmu. Kalau ini berkaitan dengan agama, engkau memposting sesuatu yang sebenarnya manfaat. Engkau lihat niatmu itu lillahi ta'ala atau untuk dirimu. Atau untuk menambah follower. Atau untuk mencari pujian dan sanjungan. Itu perlu kita tanyakan kepada diri kita. Karena kalau tidak, ya yang pertama tadi berkaitan dengan hukumnya boleh apa tidak. Setelah kita tahu boleh, benar, tinggal bagaimana sekarang niat kita. Kenapa? Yang dilihat bukan postingannya, tapi hatimu. Postingannya benar tapi hatimu riak, nggak ada gunanya. Kalau postingannya buruk, ya hatinya tentunya buruk. Selesai sudah jemaah. Tapi ini kalau postingan yang baik, belum tentu baik. Kenapa? Karena tergantung hatinya. Ada orang yang melakukan itu riak, maka hindari hal itu. Dan senantiasa mengevaluasi yang kau posting. Kau lihat manfaat nggak manfaat. Aku dapat apa dari postinganku itu gitu loh. Lillahi ta'ala atau tidak. Dan kita perlu banyak-banyak berdoa jemaah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuh. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak sadari. Ini berkaitan dengan riya, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, hendaklah kita menjadikan Ramadan yang sudah mulai hampir sepekan ya meninggalkan kita ini bisa yang selanjutnya lebih baik yang sudah kita tinggalkan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke